kita lebih sering makan makanan manis atau lengket. Nah, itu biasanya kan susah dibersihkan. Nah, karena susah dibersihkan itulah makanya biasanya bakteri suka di situ. Kalau gigi depannya ompong, mau senyum kan malu ya. Halo Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana dengan saya Lita dan di sebelah saya sudah hadir nih Dr. Uliana Marbun dari Poligigi Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dokter, gimana kabarnya hari ini dok? Baik. Kabar baik ya dok. Nah dokter, hari ini kita akan ngebahas topik yang cukup seru nih dok, yaitu tentang gigi berlubang. Nah, ternyata gigi berlubang ini bisa dialami oleh siapa saja ya dok, mulai dari anak kecil sampai juga dengan orang dewasa. Nah, masalah ini nggak bisa kita sepelekan ya dok, karena jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat berkembang menjadi lebih serius dan akan mengancam kesehatan gigi kita. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, hampir setengah dari masyarakat Indonesia itu, yaitu sekitar 45,3% mengalami masalah gigi rusak atau berlubang. Maka dari itu penting sekali untuk kita untuk menjaga kesehatan gigi kita. Nah, sahabat Indrayana, misalkan gigi kita sudah terlanjur berlubang nih, kira-kira solusi apa sih yang lebih tepat? Apakah ditambal atau langsung dicabut aja? Nah, sebelum kita buru-buru menentukan solusinya, mari kita tanya langsung aja ke Dr. Uliana. Oke dok, mulai dari penyebab utamanya dulu nih dok. Kira-kira apa sih penyebab utama dari gigi berlubang itu sendiri dan bagaimana proses terjadinya gigi berlubang itu dok? Silahkan dok. Penyebab utamanya yang pasti karena kita tidak membersihkan gigi ya secara teratur. Kalau prosesnya, jadi pertama itu prosesnya sisa makanan atau biasanya kita sebut dengan plak itu menempel di gigi. Nah, kemudian bakteri yang ada di dalam mulut itu merubah sisa makanan itu menjadi asam. Nah, asam ini yang membuat lapisan luar dari gigi itu berlubang gitu. Itu awalnya sih seperti itu. Oh, berarti untuk faktornya itu dari kebersihan gigi itu sendiri ya dokter. Kemudian ada nggak sih dok faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi gigi kita sehingga gigi kita tuh jadi lebih mudah untuk berlubangnya? Faktor utamanya selain kebersihan, yang kedua faktor makanan dan minuman sih. Kalau misalnya makan, kita lebih sering makan makanan manis atau lengket, nah itu biasanya kan susah dibersihkan. Nah, karena susah dibersihkan itulah makanya biasanya bakteri suka di situ, gitu. Berarti selain kebersihan itu juga harus memperhatikan makanannya ya dokter. Nah, kalau ngomongin soal tambal gigi atau cabut gigi nih dokter, dalam kondisi seperti apa sih tambal gigi itu menjadi solusi yang terbaik? Terus apakah ada kriteria-kriteria tertentu dok? Misalkan dilihat dari seberapa dalam lubangnya atau seberapa besar gitu loh. Yang pertama, sekecil apapun ya, yang pasti harus langsung ditambal. Kalau misalnya besar pun, kalau kita ya, kalau masih bisa pertahankan, sebisa mungkin sih dipertahankan. Kalau memang dia sudah sampai ke saluran akar pun masih bisa dipertahankan, pasti lebih baik dirawat aja sih, jangan dicabut gitu. Berarti sekecil apapun lubangnya itu lebih baik langsung ditambal aja ya dokter sebelum menunggu lebar. Nah, kalau di luar sana itu ada anggapan nih dok, kalau misalkan tambal gigi itu dia nggak bisa bertahan lama. Itu benar nggak sih dok? Dan kira-kira kalau memang benar, berapa lama sih tambal gigi itu bisa bertahan? Ada nggak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang umur dari tambal gigi kan? Tambalan gigi itu tidak bisa bertahan lama itu bisa iya bisa enggak. Memang sebenarnya tambalan gigi itu nggak pernah ada garansinya sih. Itu kembali ke orangnya masing-masing gitu kan. Ada faktor-faktor yang bisa mendukung tambalan gigi itu bertahan lama atau enggak. Cuma secara umum kalau kayak tambalan yang glasionomer yang warna gigi tapi tanpa sinar sebenarnya dia bisa tahan 2-3 tahun. Kalau tambalan dengan sinar itu bisa bertahan 5-7 tahun.
Kalau tambalan yang logam yang mungkin sekarang jarang digunakan itu bisa tahan lebih dari 10 tahun gitu kan. Itu sebenarnya normalnya, tapi ini balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya dia tidak merawat kebersihan, memperhatikan kebersihan mulutnya, tidak menjaga apa yang dia makan, misalnya dia minum yang panas banget atau minum yang dingin banget secara sering, ya itu biasanya tambalannya nggak akan bertahan lama sih gitu. Ya, berarti kita harus tetap merawat kebersihan gigi dan juga menjaga makan supaya tambalan itu sendiri bisa lebih awet. Iya. Selanjutnya nih dok, kalau untuk cabut gigi, kapan sih kita tahu kalau misalkan gigi kita itu udah nggak bisa lagi ditambal, jadi harus segera dicabut? Dan ada nggak sih dok dampak jangka panjangnya kalau misalkan giginya itu nggak kita cabut sesegera mungkin gitu dok? Kapan harus dicabut ya? Kapan harus dicabut? Kalau memang gigi itu sudah tidak bisa dirawat lagi. Contohnya kalau misalnya dia fraktur atau retak ya, retaknya sampai ke akar, itu udah pasti kita nggak bisa rawat. Terus kemudian kalau dia udah goyang, itu juga kita mau dirawat saluran akar pun nggak bisa. Baru yang terakhir biasanya kita lihat posisi giginya. Kalau misalkan misalnya gigi geraham belakang, itu kan agak susah ya dijangkau gitu kan. Itu biasanya sih kita bilang, ya udah Pak, kalau gitu dicabut aja gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan gigi yang tadi tuh udah dicabut nih dokter, kira-kira perlu nggak sih kita untuk ngeganti gigi yang hilang itu, misalkan dengan gigi palsu atau implan gigi? Dan ada nggak dokter risikonya kalau misalkan giginya itu kita biarin kosong aja, nggak ditambal, baik itu dari segi kesehatan mulut ataupun fungsi pengunyahan sendiri, dok? Sebaiknya langsung langsung digantikan ya. Kalau misalnya nggak digantikan, yang pertama dia bisa gigi sebelah dia kan ada ruang kosong. Nah biasanya sebelah-sebelahnya tuh dia akan bergeser, miring. Kalau misalnya yang dicabut di bawah nih, atasnya masih ada, gigi atasnya tuh bisa ikut turun ke bawah dan itu mengganggu fungsi pengunyahan juga. Terus kedua, bisa mengganggu estetik juga gitu. Contohnya kalau misalkan dia dicabutnya di depan, ya udah pasti kan mau senyum kan malu ya gitu kan. Tapi bukan hanya estetik aja sih, kalau gigi depannya ompong itu juga bisa mempengaruhi fungsi bicara karena biasanya ngomongnya jadi lebih agak cadel ya gitu. Sama kalau gigi belakang pun habis, misalnya sini dua dicabut nanti biasanya orangnya itu kalau nggak diganti dia pipinya agak kempot ya gitu. Jadi banyak faktor sih. Oke, berarti dia juga mempengaruhi dari proses penguliahan sama gigi-gigi di sekitarnya, dokter. Iya betul. Sama fungsi estetika juga. Oke, kalau tadi itu terkait penanganannya dok, mau ditambal atau dicabut aja. Kalau sekarang aku mau tahu nih tips dari dokter untuk mencegah gigi berlubang. Apa sih di kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk mencegah gigi berlubang? Untuk mencegah gigi berlubang, yang pertama sikat gigi 2 kali dalam sehari. Terus kemudian kalau bisa menggunakan benang gigi ya untuk membersihkan sela-sela. Banyak minum air putih gitu kan, karena kan air putih itu secara nggak langsung untuk bisa membersihkan sisa-sisa makanan ya kalau kita habis makan atau bagaimana. Terus kemudian kurangin makan yang manis, kemudian juga hindari minum yang terlalu panas atau minum yang terlalu dingin. Baru yang terakhir yang pasti ya kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, berarti untuk tips-tipsnya tuh sebenarnya tidak terlalu sulit ya dokter. Tinggal bagaimana kita aja nih mau konsisten atau enggak untuk melakukannya. Ya. Oke dok, kalau tadi kan udah jawab pertanyaannya dokter. Sekarang boleh dong dok disimpulin terkait materi kita hari ini. Oke, jadi gigi berlubang itu penyebabnya adalah sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik, sehingga itu menjadi makanannya bakteri dan merubah asam, dan asam ini membuat lapisan terluar gigi terkikis. Itu yang menyebabkan gigi berlubang. Jadi untuk menanganinya adalah kalau memang sudah terlanjur gigi kita berlubang, segera ke dokter gigi. Nah, tipsnya untuk mencegah gigi berlubang adalah kita harus sikat gigi 2 kali dalam sehari, kemudian makan makanan yang tidak terlalu manis,
kemudian juga banyak minum air putih, dan kemudian kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, terima kasih dokter untuk tips-tipsnya. Terima kasih Sahabat Indrayana sudah berkenan untuk mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga informasi yang dibagikan Dokter Uliana bisa bermanfaat untuk Sahabat Indrayana di rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman ataupun keluarga yang sekiranya membutuhkan informasi terkait topik kita hari ini. Untuk sahabat Indrayana di rumah yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan dokter-dokter yang ada di klinik utama Dokter Indrayana, langsung aja nih menghubungi WhatsApp center yang ada di bawah ini atau langsung aja klik link di description box. Segitu dulu, saya dan Dokter Uliana pamit. Salam sehat, salam Indrayana.